Suisi. Waktu kamu bangkrut, utang 8 jutaan, mau jadikan aku kambing hitam. Aku nggak jadi nikah. Han Yu, ini perjodohan yang udah ditentuin sama kakek dari dua keluarga. Oh Nita, kamu ingkar di depan. Anju, kamu nggak tahu malu. Keluarga Su baru kena musibah, kamu lari lebih kenceng dari anjing. Ya, jangan pakai almarhum buat ngegas aku. Dapat kembalikan maharnya. Sekarang kamu kayak barang murahan, pembawa sial yang nggak ada yang mau. Aduh! Siapa yang hadir di sini hari ini mau nikahin aku, asal bantu aku lewati masa sulit. Kalau terima buket ini, aku nikah. Sushi. Kamu gila, ya. Utang 10 juta yang kacau nih. Di sini siapa yang berani ambil barang rongsokan kamu? Siapa yang pesan nasi ayam Hongmen porsi besar? Kamu mau nikahin aku nggak? Nikah? Aku cuma kurir, nggak punya duit. Dapat jatah makan nggak? Iya, tiap hari dikasih makan. Oke, asal aku kenyang. Aku punya tenaga. Banyak buat kerja buat kamu. Cari kurir, mau buat jadi tumbal. Nggak memang. Pilih-pilih dapat suami yang oke banget. Masih lebih baik daripada kamu yang muka dua nggak tahu terima kasih. Yuk, Pusing hari ini akan menikah dengan kurir. Ayo kita ke KUA. Sampai kayak gini berani ganggu dia. Cici, istri. Terus anggur rumah kamu kok sepet banget. Tuh anggur kering, harganya ribuan per botol. Nona, kok kamu bawa pulang orang kasar gini? Xiangji, minum anggur nggak gini caranya. Kamu ke belakang cuci muka aja. Kamar tamu belum dirapihin. Malam ini kamu tidur di lantai aja. Oke, aku dengerin istri. Aku pergi sekarang. Bos lu, kalau kamu nggak balik ke grup, ketua dewan pasti maksa kamu nikah politik. Bilang sama Pak Tua itu, aku lebih milih tiap hari ngirim 80 pesanan daripada nikah politik. Aku udah nikah sama orang lain, biar dia bener-bener putus harapan. Terus proyek lintas negara besok gimana? Suruh Pak Wakil tanda tangan. Jangan ganggu aku. Aku lagi sibuk ngerasain kehidupan kelas bawah. Kamu sendirian di situ? Ngomong sendiri sama siapa sih? Aku lagi minta cuti sama Pak Bos Kurir. Aku bilang aku udah nikah. Mesti cari duit buat beli susu anak. Urus dulu utang sama si Mbak 800 juta lunasin dulu baru ngomong. Kalian datang ngapain? Keluar, Kak. Lu rekrut tukang antar jadi mantu. Soal lu punya mantu cowok udah pada tahu semua, Kak Hanyu hari ini datang buat ambil balik kalung pertunangan. Kalungnya udah dikembalin ke lo kemarin, Han Yu, jangan cari masalah. Siapa yang lihat lo balikin? Miskin gila. Udah dijual kali ya. Hari ini nggak dikeluarin. Gue bakal bikin lo babak belur plus bunganya. Lo ini siapa? Cowok culun. Berani berulah di rumah gue. Ganggu istri gue. Lo kutu kelas bawah, berani sentuh gue. Jas gue ini, lo sanggup bayar. Gue nggak peduli berapa harganya. Lo berani maju selangkah lagi. Gue tonjok lo sampai tulang lo hancur. Kak Hanyu, dia orang gila. Ayo kita pergi cepat. Istri, gue udah usir orang jahat. Boleh nambah 2 bakpao daging nggak? Lo kok di ruang tamu buka baju sembarangan? Yes, ya istri, lo takut apa? Gue punya tenaga di lengan. Tiap hari angkut barang latihan. Jadi gini, coba lu pegang, keraskan. Lu Xiangji, lu mesum, cepat pakai baju. Aster, kancingnya kecil banget. Gue tangan kasar kaku, nggak bisa masang. Duh, di siang bolong begini, Nona. Jangan sampai lo tertipu sama omongan manis cowok liar ini. Mbak Li, bukan gitu yang lo pikirin. Xiangji, siap-siap. Sore ini temenin gue ke pabrik. Istri murahan gue ini lumayan lucu juga. Pak lu, udah ketahuan. Kreditur terbesar keluarga Su adalah Bos Zhao di selatan kota. Dia udah janjian ketemu Nona Su sore ini. Kayaknya nggak ada niat baik. Tahu? Berani sentuh istri gue yang cuma di atas kertas. Dia bosen hidup. 7 tahun lalu di pinggir sungai Benteng. Cewek yang mati-matian narik gue ke pinggir. Ternyata dia... Sayang, tali merah kamu yang lama udah berubah warnanya. Kok masih dipakai? Waktu SMA, aku nyelamatin seorang cowok yang belum darah. Dia pergi buru-buru, ngasih aku kenang-kenangan. Udah biasa, jadi nggak aku lepas. Karena takdir bikin kamu nolongin aku lagi. Udah. Aku nggak akan biarkan siapapun bully kamu.
Azi, nanti ketemu bos Zhao itu urusan bisnis, kamu tunggu di luar aja. Apapun yang kamu dengar, suara apapun, jangan gegabah, denger nggak? Oke, aku ikut kata istriku, aku jongkok di luar aja. Bos Zhao, kalau bisa kasih tenggang waktu sebulan, pokok plus bunga aku bayar penuh nggak kurang 1 sen pun. Tenggang waktu sebulan? Sushing, keluarga Han udah batalin pertunangan. Kamu jamin pakai apa? Dengar kamu kemarin ajak seorang kurir buat nikah. Orang sampah kayak gitu bisa ngasih apa ke kamu? Mending hari ini kamu layanin aku enak. Asa ajuta, aku kasih diskon setengah. Bos Zhao, tolong hormat. Aku kesini urus utang, bukan buat jual diri. Suci banget sih. Mau hari ini temenin aku, atau besok aku tutup pabrik murahan kamu. Udah masuk pintuku. Hari ini kamu harus diem aja manut. Tolong! Chance! Tolong! Minggir, jangan sentuh aku. Kamu, siapa lu? Tadi kamu pakai tangan mana nyentuh dia? Dasar kurir sam. Aku bakal lapor polisi, aku bakal bikin keluarga Su hancur. Zi, jangan pukul lagi. Masuk penjara buat orang kayak gini nggak worth it. Cepat pergi. Sayang, dia bully kamu. Aku marah banget, tanganku sakit karena mukul. Minta istri, tiup-tiup. Sama Zi, nggak enak. Ayo pergi. Hah? Zi, besok jangan keluar antar kurir. Aku takut. Bos Zhao cari orang balas dendam ke kamu. Aku nggak keluar. Aku di rumah temenin kamu aja. Lin Fang, besok jam 8 pagi. Aku mau lihat yang di selatan kota itu. Bos Zhao bangkrut dan pergi. Bukti bahan bangunan palsunya, langsung serahin ke bagian terkait. Siap. Terus, atas nama Divisi Investasi Group, besok pagi urus suntik modal ke pabrik Sushing. Siap, Pak Lu. Kalau besok pagi dia masih berkeliaran. Lu udah keluar. Mbak, ada kabar besar. Yang marga Zhao di selatan kota ditangkap, pabriknya langsung disegel semalam. Kemarin dia masih ngomong mau tutup pabrik kita. Sekarang dia sendiri yang masuk. Bukan cuma itu. Tadi ada perusahaan Ventura tertarik sama lini produksi kita. Langsung suntik modal 5 juta. Masalah bangkrutnya bos Zhao itu ulah kamu, kan? Istri, tadi malam aku lihat kamu demam, lari ke perempatan bakar 3 batang dupa. Pasti Dewa Dapur kasih tanda. Neraka penjahatnya. Oh, so cepet belanja puding. Udah dapat tikus mati. Ini pertanda keluarga Su kita nggak bakal tamat. Apa hubungannya sama pria kasar ini? Waktu pernikahan Susing, kamu tiba-tiba bawa tukang ojek buat nikah siri. Udah deh, kok malah beneran dianggap suami sih? Ini namanya kamu putus asa banget ya. Ciao, jangan ngawur. Dia namanya Luting. Semua panggil dia Zi. Orangnya baik banget. Halo, Mbak Ciao Ciao. Aku suaminya Bintang. Udah, duduk aja. Isuing. Hutang itu juta masih ada, Betah aja ngopi di sini. Hah? Aduh, sakit. Lepas sini. Patah. Kalau berani lagi ngatur istri gue. Biar tangan lo ini berapa bulan gak bisa megang mangkok. Pergi. Kakak kampungan ini tenaganya gede juga. Dia jagain kamu, masih bisa disebut laki-laki. Kedepannya pakai omongan aja. Jangan suka main tangan. Ngomong apa sama orang kayak gitu? Tinju itu hukum yang paling keras, balik. Tapi Bintang, Ventura yang suntik modal 5 juta itu kita punya perusahaan di bawah grup lo. Anak tunggal grup lu baru-baru ini kabur dari rumah. Bintang, lihat foto ini. Profil wajahnya, norak, lengkungan rahang bawah ini, dan batang hidungnya. Ini jelas orang yang sama. Cocok, kenapa sih lo kaget-kaget gitu? Maksudnya orang yang sama. Sing, tadi lo bilang namanya siapa? Ya ampun, mata cewek ini tajam banget. Identitas asliku mau kebongkar nih. Namanya Luting. Emang kenapa? Putra mahkota grup lu, namanya emang Luting. Dia sama sekali bukan tukang ojek. Dia tuh anak yang kabur dari rumah, maling, pewaris miliarderan. Zi, lu sebenarnya siapa? Ya ampun, cewek ciao. Lu lucu banget sih gue kalau beneran putra mahkota. Masa iya tiap hari panas-panasan nganterin makanan? Tapi wadah lo dan ama lo. KTP gue emang Luting, tapi di kampung gue yang namanya Luting banyak. Bokap gue bilang, nama ini keras, bisa ngusir sial. Gue ini kulit kasar, mana bisa dibandingin sama bos-bos gede. Ciao, jangan lebay deh. Zi aja nggak bisa minum anggur merah. Di dunia ini nama yang sama banyak. Beneran nggak? Terus tadi pas lo lawan Han Yu, Jari dan muka seram lo itu gimana ceritanya? Orang biasa mana punya hawa pembunuh kayak gitu?
Gua kerja di proyek bangunan, mandor gak bayar. Masa gua nggak galak dikit? Gua begini semua demi lindungin istri. Lagi pula pewaris miliarderan. Mana mungkin jadi mantu numpang? Ya udah, salah lihat gua kan. Jiangzi orangnya Ciao, kita dapat suntikan dana. Sore ini mampir ke pekerja lama yuk. Ya udah, lihat aja tempat lo yang berantakan itu. Akting sekelas pemenang Oscar. Nggak dapat piala emas, sayang banget. Untung cewek ini gampang dibohongin. Pak, tua, lu kau keup maksa gua sekarang? Kakak Sing, pabrik lu udah berapa bulan gak jalan? Gaji semua orang nunggak. Gua nggak enak sama almarhum bapak lu. Om Liu, jangan bilang gitu. Kita dapat suntikan dana 5 juta. Hari ini juga bayar gaji, langsung kerja lagi. Ya Tuhan, tolonglah semuanya, cepat bangun. Keluarga Su, kita selamat. Mbak, kalian ngemil aja. Aku bersihin pabrik ini, debu banyak banget. Jangan sampai bikin kamu batuk. Aduh, Ini mas siapa? Haha, Om Liu. Namanya Jiangzi. Dia suamiku. anak muda yang baik, rajin dan mau kerja keras. Yang penting orangnya baik, lebih berharga dari apapun. Ya. Tender hotel baru Lin Feng di barat kota. Cari alasan buat kasih tahu ke Susing. Dengan persaingan yang adil, istriku nggak akan kalah. Kalau dia berani main curang, kamu langsung habisi dia. Bang Zu, istirahat dulu, minum air. Tadi kamu sendirian pakai nada kayak bos besar. Ngomong sama siapa? Aduh, semua omongan tadi kedengeran. Om Liu, aku tadi sama pimpinan ojek online telepon. Aku bilang mulai sekarang bantu istri kerja di pabrik, nggak antar ojek online lagi. Anak muda yang baik, punya tanggung jawab. Sing, nasibnya berat, kamu harus jagain dia. Tenang aja, ada aku, nggak ada yang berani ganggu dia. Hotel minta ada kesan desain. Keahlian lama kita ini apa nggak terlalu kampungan? Han Yu punya tim profesional. Norak banget, dulu aku di proyek konstruksi. Handuk tenunan ibu aku yang kasar itu lebih enak dipakai. Sekarang orang kota kan pada suka yang natural, balik alam. Istilahnya warisan budaya non-bendawi. Jiangzi, kamu benar. Kita fokus ke tradisional, gabungan kerajinan dan ramah lingkungan. Pasti menang. Jiangzi, kamu pakai baju gini mau ngapain? Hari ini, kamu mau perang besar. Aku ganti baju bersih jadi pengawal kamu. Biar lihat siapa yang berani macam-macam. Terima kasih. Ngapain makasih, kamu yang bikin aku kenyang. Aku bakal kerja keras buat kamu. Wah, Susing. Kamu berani bawa suami kampungan ikut-ikutan. Bos Han bisnis itu pakai ketulusan. Bukan setelan mahal kamu. Manajer Jang, aku udah bilang sebelumnya, kamu cuma jadi pelengkap aja. Aku nggak punya duit, tapi aku tahu jangan main-main pakai duit istri. Lu pakaian kayak orang, hati lu item banget sih. Lu tukang ojek Songdao berani ngomelin gue. Pak Jang, rancangan kita pakai order mesin bir full. Baru cocok sama bintang 5 Hotel Star Ocean. Beda sama pabrik bangkrut tertentu, malah desainer oke aja nggak sanggup bayar. Bawa suami kampung buat malu-malu kan? Bos Han, mahal belum tentu bagus. Border mesin. Emas itu seragam semua. Gak ada jiwa sama sekali. Pak Jang, ini seri kembali ke asli kita. Buat tangan warisan budaya non-benda. Setiap benang punya rasa napas unik. Sentuhan ini emang beda. Ada kemewahan yang low-key. Iya dong. Istri gue begadang berapa malam bikin ini? Lebih bagus 100 kali dari benang emas orang baru kayak itu. Yelu! Tukang ojek mana ngerti desain? Pak Jang, jangan tertipu, Dek. Pabrik Su utang buat gaji buruh aja nggak bisa bayar. Kapan-kapan bisa bangkrut. Nona Su, apa yang Bos Han bilang itu benar. Hotel kita nggak bisa tanggung. Risiko pemasok bangkrut di tengah jalan. Pak Jang, kita udah dapat suntikan dana, produksi nggak masalah. Siapa tahu suntikan dana itu cuma aktingan lu cari orang, Pak Zhang. Kasih order ke dia itu buang-buang duit. Maaf, gue angkat telepon penting. Sing, jangan maksa. Pak Zhang udah jadi orang gue dari dulu. Lu minta-minta sekarang, mungkin gua masih bisa kasih. Sisa-sisa makanan. Kalau enggak, bawa aja sih. Gede, ini pulang, tunggu mati. Lin Feng, soal Hotel Star Ocean. Pak Jang tuh kenapa? Halo. Mungkin Han Yu kasih sogok, diam-diam. Bilang ke dia, kalau berani pilih Han Yu karena sogok, besok nggak usah masuk kerja. Pak Zhang, apa bisa diumumin? Perusahaan kita menang tender. Bos Han, minggirlah, Nona Su. Setelah kita pikir matang-matang, Sri, kembali ke asli ibu sangat cocok sama tema hotel kita. Pak Jang, jadi Bapak setuju kerja sama kami? Tentu, kita tanda tangan kontrak sekarang, uang muka langsung cair hari ini, sampai ke rekening perusahaan Bapak. Pak Jang, apa Bapak gila? Dia aja nggak punya mesin. Bapak kasih order puluhan juta sama dia.
Sepam, orang ini yang ganggu urusan kita. Lewat malam. Tolong aja, keluarin aja dari kantor. Cing, lu tunggu aja. Gue nggak bakal biarin lu lancar ngirim barang. Sayang, jangan peduliin anjing gila itu. Cepat tanda tangan. Nanti malam aku mau makan lesehan rayain. 这个我敲敲枪子。Hari ini kayak mimpi beneran. Cheers! Sungsing, lo nggak ngerasa nggak hari ini? Ada yang aneh? Ajang angkat telepon, sikapnya langsung berubah 180 derajat. Kayak ada tangan gede yang nggak kelihatan, yang ngatur semuanya di belakang. Sana. Osu, pesanan si Ngeju terlalu banyak. Mesin tua kita ini jalan 24 jam juga, nggak bisa selesai. Aku tahu, Pak Liu, masih ada sisa uang dari investasi. Nanti sore aku ke pasar luak beli. Beberapa mesin 90% baru buat nambal, sayang. Aku temenin lu. Aku kuat, nah, bisa bantu angkat mesin. Oke lah, dulu muka lu, jangan bikin takut bosnya nanti. Bos mah, jadi 4 mesin lantai 2 ini deal ya, 100 juta. Saya transfer sekarang. Tuan Asu, cepet banget. Saya suruh orang muat barang sekarang, tunggu. 4 mesin ini saya kasih 150 juta. Saya ambil semua, musyuk. Oh, ini kan aku yang lihat duluan. Lu sengaja mau matiin aku. Tuan Asu, maaf ya. Soal bisnis gini, yang bayar paling mahal Hah, gimana? Ini yang namanya tekanan modal. Modal apa lo lawan gue? Malu aja, bayar denda kontrak. Hanya lo kayak lagi buru-buru mati ya. Berani matiin jalannya istri gue. Gue bikin lu nggak punya tulang sisa. Xiangzi, kita cari cara lain. Wakil direktur lu, pas bapak nggak ada. Mereka lagi rapat dewan darurat. Mau batalin keputusan bapak. Mereka cuma sekelompok badut. Hubungkan aku ke dewan direksi. Sekalian urus yang dari Jerman. Mesin tenun otomatis paling baru, dalam setengah jam harus ada di tanganku. Kirim ke pabrik keluarga Su. Aku belum mati kok. Kamu udah buru-buru mau rebut posisiku. Rutin udah beberapa hari nggak muncul. Kayaknya dia nggak peduli sama grup ini mati atau hidup. Mulai hari ini, wakil direktur utama diskors dan diperiksa. Ada yang keberatan. Pak Lung, mesin dari Jerman udah sampai di depan pabrik keluarga Su. Bang, apa kalian salah alamat? Kami nggak punya uang buat beli mesin impor kayak gini. Nggak salah, ini pabrik keluarga Su. Ini dari perusahaan modal Ventura. Program dukungan peralatan yang disetujui khusus. Tahun pertama bebas semua biaya sewa. Bahkan ongkos kirimnya juga udah dibayarin. Bapak tinggal tanda tangan aja. Istri, mesinnya udah dibeli belum? Aku baru aja nengok paman jauhku. Pulangnya telat. Kangen sih, perusahaan modal Ventura ngasih kita mesin gratis sewa. Kita selamat. Xiangzi, kamu liatin apa? Dan kita mata nggak apa-apa. Aku cuma lihat besi impor itu kinclong banget. Su, ini undangan VIP untuk acara tahunan grup lu. Undangan VIP untuk acara tahunan grup lu. Grup lu sangat menghargai kerjasama ini dengan Bapak. Sangat menghargai kerjasama ini. Acara grup lu, ini acara yang semua elit kota. Relahan nyawa juga belum tentu bisa masuk. Makasih, manajer Zhang. Xing, ini kesempatan emas buat kenalan dengan orang-orang top. Kesempatan bagus banget buat networking. Orang selevel Han Yu. Kayaknya nggak bakal bisa nyentuh pintu aja. Tapi kamu besok malam jangan bawa si raksasa bodoh itu, pakai jas juga kelihatannya nggak kayak orang baik. Nanti bikin malu. Iya. Aku paling takut tempat ramai kayak gitu. Aku bahkan nggak bisa ngomong. Aku di pabrik jaga pintu aja cukup. Gak boleh, kamu suamiku yang sah. Dulu kamu menderita. Sekarang ada hal baik. Aku harus bawa kamu buat lihat-lihat dunia. Len Feng, siapa yang suruh kamu kasih undangan pesta ke Sushing? Pak Lu, ini aturan utama dari grup. Padahal kerja wajib diundang. Dan besok malam sebagai direktur utama, kamu harus naik panggung ngasih sambutan. Sambutan apaan sih? Istriku maksa bawa Xiangzi biar lihat dunia. Dengerin, besok malam sesi sambutan direktur, hapus semua. Semua lampu jangan diarahkan ke aku. Bilang keluar direktur lagi sakit. Pak Lu, direktur utama bakal bunuh aku. Dia bunuh kamu lebih baik daripada aku. Bunuh kamu malam ini. Laksanakan. Kang Zi, sambutan apa? Hapus. Kamu mau bunuh siapa?
Aduh, istri sayang, aku lagi sama teman-teman lama dari proyek, main game voice chat. Mereka maksa ambil red buff aku. Masa aku nggak marah? Kamu sebentar lagi mau ke pesta gede? Baik, masih mikirin game. Ayo, aku antar kamu beli baju bagus. Jangan sampai orang remehin kamu. Beli jas buat apa? Aku pakai itu, badan gatal-gatal. Changze, kamu pakai jas emang keren banget. Kalau cukur kumis juga lebih ganteng dari artis-artis besar. Istri suka. Aku tiap hari pakai buat kamu lihat. Apa? Motor listrik kepala stasiun dicuri di stasiun pada berantem. Yanzi, kenapa? Istri, di stasiun delivery ada masalah mendesak. Perut aku tiba-tiba sakit banget. Mungkin aku ke toilet dulu, terus pulang. Kamu masuk sendiri bisa nggak? Kalau gitu, cepat ke rumah sakit, jangan dipaksain. Di sini aku bisa urus. Lalu, baju perangmu, anak buah wakil direktur udah ngintip di atas. Bilang ke satpam. Malam ini, siapapun yang bikin, istriku dapat masalah sedikit pun. Wah, keluar. Ini siapa sih? Pakai baju dari Pindo 2909 gratis ongkir ya. Talu kok kucing anjing aja masuk. Aku diundang Hotel Shanghai, partner resmi yang diundang. Belum hormati. Ada tuh anungnya, Pak. Kok kamu pakaiannya kayak pelayan sih? Mana suami pengantar makanan lo yang gak guna itu? Malu ketemu orang, pada ngumpet semua. Sujau, jangan panggil dia nggak guna terus. Changzi cari makan pakai tangan sendiri, jauh lebih bersih dari kalian, para lintah darat. Ayo pada lihat sini. Pabrik perempuan ini udah mau bangkrut, masih punya mimpi numpang tenar sama keluarga lu. Sushing, kalau kamu mau berlutut minta sama aku, mungkin aku bisa kasih kamu puluhan ribu. Kalau enggak, baju lusuh kamu itu cuma pantas buat nyiduk air bekas cuci kaki aku. Han Yu, ini wilayah kekuasaan keluarga lu. Berani-beraninya kamu macam-macam di sini. Jangan mati! Berhenti, kamu turun sekarang. Semua orang di kota udah tahu kamu pura-pura jadi kurir. Mau taruh muka grup di mana? Pak tua, istri aku diganggu orang di bawah. Hah? Beresin beberapa tikus kecil? Masih perlu kamu turun tangan sendiri? Pakai hak akses kamu, Departemen Keamanan, dengerin perintah yang namanya Han Yu di tengah lobi itu. Gue suruh buang kayak sampah keluar. Sapam, cepat usir perempuan miskin. Yang nyusup masuk ini, jangan sampai bikin kotor mata bos lu. Iya, itu dia. Cepat buang dia keluar. Perintah dari bos lu. Yang dibuang itu lu. Berani-beraninya kalian tangkap aku. Aku ini tuan muda keluarga Han, kalian salah tangkap orang. Lepasin tunangan aku! Ini semuanya digiring keluar. Masuk daftar hitam lu. Selamanya nggak boleh masuk properti lu kalau setapak. For tamu undangan. Sekarang mari kita sambut dengan tepuk tangan. Paling meriah presiden grup lu. Tuan Luting, silakan berpidato. Terima kasih sudah hadir di pesta lu. Grup lu mengutamakan kerja sama tulus. Sama sekali gak boleh ada orang berani pakai kekuasaan buat nindas di sini. Suara ini kok familiar banget ya. Kayak pernah denger di mana? Astaga, ganteng banget. Sing, kamu denger nggak? Dia lagi belain kamu tuh. Tuan muda lagi bersih-bersih perusahaan ya. Cocok. Jangan nebak sembarangan, dia itu tuan muda yang posisinya tinggi banget. Masa ia kenal sama aku? Iya juga sih, dengar katanya bos ini cara kerjanya kejam banget. Kayak si goblok di rumah kamu, sama Chiangzi itu beda banget. Kayak dua kutub. Sayang perut aku udah nggak sakit lagi. Sengaja pinjam mobil, kepala stasiun buat jemput kamu pulang. Sing, aku tarik omonganku tadi. Kontrasnya parah banget sih. Ciao, aku pergi dulu ya. Chiangzi, kasih helm aku. Chiangzi, makasih udah nemenin aku malam ini. Meskipun kamu nggak masuk, tapi tahu nggak, suara bos lu mirip banget sama kamu. Iya ya, aku emang suaranya besar. Mungkin bos besar juga suka ngomong keras ya. Tapi cara jeda pas ngomong, kebiasaannya mirip banget sama kamu. Pak Tua Bai,
Aku Shushing dari Su Group. Di pameran kali ini aku mau minta kakek turun tangan, bimbing teknik tenun warisan budaya kita. Kalian para pengusaha, pikiran kalian cuma soal gimana ngubah keahlian jadi uang, pergi. Jangan kotorin halaman aku. Kakek, istri aku tulus banget mau melestarikan keahlian ini. Kakek minum dulu, denger dia ngomong lah. Patua bay, jangan nggak tahu diri. Dia Sushing bisa kasih berapa duit ke lo? 500.000. Asal lo nggak bantu Sushing, duit ini jadi milik lo. Pakai buat beli peti mati bagus aja. Lo keterlaluan. Ini penghinaan buat Pak Tua Bay. Bagus, 500.000 ya. Tua Bangka, lo gila. Ini baju high-end custom lo. Dasar bangsat, bawa uang. Bawa duit lo dan pergi dari sini. Sushing, lo nggak bakal dapet orang. Pameran lo bakal kosong melompong. Aku mau lihat lo bangkrut. Lo Pak Tua Bay nggak setuju. Pameran kita berantakan, total kampungan. Teman lama nggak bisa diperbaiki. Keahlian sambungan kayu ini udah punah. Kakek, dulu waktu di proyek aku pernah belajar dari tukang kayu senior, biar aku coba buat kakek. Lo tahu apa soal sambungan kayu? Ini dari zaman Ming. Coba injak, kakek. Dijamin lebih kuat dari aslinya, rapat banget, gak ada celah. Kamu ini laki-laki kasar ternyata punya kemampuan yang luar biasa banget. Aku nggak ngerti apa-apa, aku cuma tahu kalau istriku ingin sesuatu, aku bakal berusaha mati-matian bantu dia wujudin. Bos, masuk bantu angkat barang. Pak Bay, kamu setuju turun tangan? Hah, kamu punya suami yang baik, dia ngerti cara menghormati kerajinan. Aku percaya kamu, cewek ini bisa ngomongin warisan budaya. 500.000 aja nggak bisa goyangin orang tua itu. Seorang kurir makanan, malah bisa bikin dia keluar. Mau dapat medali emas? Berhenti. Pak Han, sekarang keluarga Su punya Pak Bay yang jaga. Besok di pameran kita mungkin pergi bayar mahal buat Yo. Penata lampu pameran besok, aku mau bikin dia hancur reputasinya. Para juri yang terhormat, inilah perpaduan sempurna antara teknologi modern dan kemewahan. Hah, yang katanya warisan budaya itu cuma barang antik berjamur aja. Kemewahan nggak sama dengan nilai budaya. Pak Bay, tolong tunjukin kainnya. Kain ini bisa bernapas. Gak ada bau cat kimia yang menusuk. Ini benar-benar karya jiwa. Gak mungkin, kain jelek ini mana bisa ngalahin benang emas impor. Kalian udah disuap kan? Hanyu, jangan kurang ajar. Ayo umumkan medali emas pameran kali ini milik Serengwijen dari pabrik Su. Sing, kamu berhasil. Pabrik keluarga Su selamat. Chengzi mana? Kenapa dia nggak ada? Oh, bocah itu tadi masih di bawah panggung senyum kayak bunga. Mungkin takut banyak orang sembunyi di mana sambil senyum-senyum sendiri. Pak Lu, jangan ketawa dong. Ada masalah besar. Panik kenapa? Langit runtuh? Langit beneran runtuh. Direktur utama udah tahu semuanya. Kamu pura-pura jadi kurir makanan, nikah, dan pakai sumber daya grup. Pak Tuh udah tahu semua. Dia sekarang murka banget. Akuisisi paksa. Tapi kita baru aja menang medali emas, nggak kekurangan modal. Ada apa? Siapa yang mau akuisisi kita? Grup Lu. Mereka bilang kalau kita nggak setuju, bakal mutusin semua. Rantai pasok kita dari hulu ke hilir. Kita bangkrut sekarang juga. Susah payah sampai di titik ini. Jangan sampai pabrik ini hancur. Meskipun lawannya orang terkaya dengan harta triliunan. Aku tetap akan minta penjelasan. Halo Pak Lu, aku Sushing, penanggung jawab perusahaan Su. Aku nggak ngerti kenapa Lu Corporation mau mengakuisisi kita secara jahat. Jahat, Nona Su, aku ini malah nyelamatin kamu. Suami kamu si tukang antar Xiangzi itu, selain bikin masalah, apalagi yang bisa dia lakuin? Dia nggak pantas buat kamu, apalagi nggak bisa jagain pabrik kamu. Pak, Chuangzi itu suamiku. Dia bukan orang nggak guna. Berapapun uang yang Bapak tawarkan, aku nggak akan jual pabrik. Ini cek senilai 50 juta. Asal kamu tanda tangan surat cerai. Tinggalin pria itu. Pak Lu, uang Bapak nggak bisa beli pernikahan aku. Xiangzi meskipun seumur hidup jadi tukang antar. Aku rela ikut dia susah. Hah? Bodoh. Kamu pikir ini sinetron sedih apa? Memang Lu Corporation punya koneksi kuat. Tapi kalau orang terkaya itu seenaknya nindes, aku bakal habis-habisan bongkar kalian. Satpam, tahan dia. Hari ini, nggak tanda tangan surat cerai, nggak ada yang boleh keluar dari pintu ini.
Siapa yang berani sentuh dia sedikit aja, aku potong tangannya. Dasar anak durhaka, mau rusuh sampai kapan? Pak! Sushing bukan sembarang orang. Dia adalah istri sahku, Lu Ting, yang kunikahi secara resmi. Ibu Direktur Masa Depan Lu Corporation? Jangan sentuh aku. Heng Sing, dengerin penjelasanku. Awalnya aku cuma mau hindari perjodohan, penjelasan. Puas dengan harta triliunan, gengsinya tinggi, liatin aku. Pusing mikirin duit beberapa puluh ribu. Liatin aku demi, harga dirimu beli jas di pasar loak. Apa rasanya kayak nonton pertunjukan monyet? Lucu banget. Cukup ya, mainannya. Lu Ting, aku kasih kamu kesempatan terakhir. Boleh, suruh dia pergi, terus balik manis jadi direktur utamamu, atau kamu pergi sama dia dari keluarga lu, dikabut semua hak waris. Direktur utama busuk ini udah lama nggak mau aku jabat. Siapa juga yang mau ambil silakan. Lu Ting, kita memang nggak satu dunia. Kamu udah puas main-main, aku nggak sanggup ikut main, Susing. Kalau kamu melangkah keluar pintu ini hari ini, jangan panggil aku bapak lagi. Sayang, jangan pergi. Aku bukan direktur lu. Aku Jiangzi. Aku tetap Jiangzi yang selalu mencuci piring dan mengangkat mesin buat kamu. Lepasin, dasar penipu, lepas. Lu Ting, nggak usah pura-pura lagi. Uang gros itu, balik lagi kamu tetap anak konglomerat yang di atas angin. Sedangkan aku, kalau nggak berjuang mati-matian, ya mati. Udah aku bilang, aku nggak mau lagi. Aku cuma mau kamu. Biaya coba-coba kamu itu harta ratusan miliar. Biaya coba-coba aku ini nyawaku sendiri. Lepasin aku, Pak Direktur. Sushing. Dari itu, jangan kejauh. Pak Tua, serius. Ketua Dewan nggak cuma copot jabatan kamu, tapi juga perintahkan bekukan semua. Kartu bank, rumah, dan garasi pribadi atas nama kamu. Sekarang kamu nggak punya sepeser pun. Bekuin aja, keluarin aja motor listrik butut yang dulu kutaruh di garasi. Mau kemana Pak? Sekarang tempat tinggal pun nggak ada. Ki pabrik keluarga Su. Istriku di sana. Rumahku di sana. Sayang. Sekarang aku beneran jadi miskin. Kamu masih bisa traktir aku makan nggak? Mulai dari uang muka hotel Shanghai, sampai 4 mesin Jerman yang harganya kayak besi tua, semuanya dihitung pakai harga pasar. Sing, beneran mau hitungan serapat ini? Itu kan bulu domba konglomerat terkaya, nggak dicabut nggak rugi. Keluarga Susi miskin, tapi nggak mau jadi lintah darat. Pokoknya utang plus bunganya, aku harus balikin ke keluarga lu sen perak pun nggak kurang. Sayang, mesinnya kamu pakai aja. Itu loh, itu gue pakai kemampuan buat ngejebak kamu. Bos lu, aktingmu udah selesai. Jangan pakai kata geng mulu dong. Jas kamu ini sebanding sama keuntungan pabrik kita setahun. Aku lepas aja, boleh nggak? Aku tetap Jiangzi kamu. Lepas jas pun nggak bisa ilangin. Darah antara kita, Lu Ting. Coba lihat jelas. Ini bengkel kecil yang penuh bau oli. Bukan taman main buat tuan besar lu, yang cuma mau ngerasain hidup. Tolong keluar. Kakak iparku yang triliuner. Mudaku yang dulu kupakai nempel-nempel, hilang. Bilang nggak sedih, itu tuh bohong. Rupanya beberapa bulan kita saling dukung. Semuanya cuma tipuan. Kampungan. Kamu datang mau apa? Bos lu yang gede juga makan di pinggir jalan? Bos, lu makan di Michelin, tapi Jiangzi cuma suka mie Zhejiang di depan rumah istri. Siapa istrimu? Tagihan udah gue kirim ke email perusahaan lu. Sing, aku nggak pura-pura lagi. Tapi setelah menang emas di pameran, perusahaan Su pasti bakal kebanjiran order. Kamu dari mana dapat duit buat nambah kapasitas? Kamu mau main akal-akalan apa lagi? Ini punya divisi investasi lu. Perjanjian masuk saham resmi, nggak bahas perasaan, cuma urusan bisnis. Ya bisnis. Lu ting masuk, saham boleh, tapi pabrik harus aku yang pegang kendali. Semua ikut kata bos Su, besok aku kirim tim paling elit dari Lucor buat masuk pabrik, bantu kamu rapiin jalur produksi. Jangan senang dulu. Perasaan bisnis ya bisnis. Aku nggak peduli yang kamu kirim. Entah itu orang baru pulang dari luar negeri atau petinggi grup. Kalau nggak hargai keahlian tradisional, nggak ngerti aturan warisan budaya kita, tetap bakal kuusir dia keluar. Bye-bye bos Su. Berdasarkan model data, kain celup tanaman manual kayak gini dalam sehari cuma hasilin 2 lembar, efisiensinya kurang banget. Pelan-pelan hasilnya halus. Gradasi warna celupan tanaman ini, mesin bisa bikin nggak? Tinggal masukin parameter aja, mesin cetak semi otomatis bisa capai kemiripan 95%. Kita harus hapus proses manual ini. Biar untung, maksimal. Omong kosong, kemiripan 20%. Itu namanya sampah industri. Kurang 5% jiwa itu nggak layak disebut warisan budaya.
Ini yang kalian bawa, modal kapitalis. Pergi, Pak Bai, aku berhenti. Pak Bai, tenang dulu, kita bicarakan lagi. Pak Bai, kamu harus paham. Lu grup udah investasi, yang kita butuhin laporan keuangan, bukan perasaan. Lin Feng, siapa yang kasih kamu keberanian di wilayah Su Group? Berani tunjuk-tunjuk Pak Bai. Bos lu, aku hitung, berdasarkan margin keuntungan tertinggi grup, kamu salah hitung, ganti warisan budaya dengan jalur produksi. Itu menghancurkan nilai inti merek ini, bodoh. Lu grup nggak kekurangan jalur produksi massal. Posisi Su Group harus barang mewah yang nggak tergantikan. Pak Bai, proses inti tetap. Kamu pegang, murni handmade. Pastikan jiwa 100% itu. Tapi bos lu, gimana mau naikkan produksi? Makanya kita harus ambil jalur inti murni, handmade plus semi-otomatis di luar. Kain inti handmade semua, bahan pembantu udah. Warisan budaya tetap terjaga, sekaligus naikkan efisiensi pengiriman. Haha, bagus. Nah, bukan cuma jago tangan. Pikiran juga cerdas, baru bisa dibilang paham bidang ini. Baik, aku tetap di sini. Bos lu bijaksana, aku langsung bikin rencana baru. Hari ini kamu berguna sedikit. Tapi jangan kira gini, aku bakal maafin soal kamu bohongin aku. Istriku memujiku, kalau gitu aku tiap hari ke pabrik kerja buat bayar utang, oke? Sing, nggak bagus. Ada masalah besar. Han Yu si brengsek itu, dia nggak cuma curi desain kita, tapi juga rilis barang palsu murah. Namanya Shui Yun Yin. Sekarang pelanggan terbesar kita, semuanya pada minta batalin order. Bosu, langit runtuh, 5 pelanggan terbesar kita. Semuanya mau batalin pesanan. Katanya dari pihak Han Yu ada produk baru, namanya Sui Yun Yin. Harganya cuma 1/3 dari punya kita. Produk baru apa? Ini jelas mencuri desain kita, pakai bahan kimia paling murahan, sampah industri hasil cetakan, dia mau bunuh kita pakai perang harga. Kita turunin harga aja deh. Biar rugi jual pun, jalankan mesin dulu biar selamat. Nggak bisa, Paman Liu. Kalau kita ikut turun harga, itu artinya kita ngaku seni warisan kita cuma seharga sampah. Ini ngerendahin diri sendiri, sama aja bunuh diri. Tapi kata pelanggan, meski bayar denda, mereka tetap mau ambil barang dari Han. Denda nggak usah diambil, kembaliin full semua ke mereka. Tapi aku juga kasih pernyataan, barang sus nggak bakal turun harga sedikit pun. Sing, lo gila. Nggak ambil denda, arus kas kita langsung putus. Kain punya Han Yu pasti beracun, biar pelanggan itu merasakan rugi. Cepat atau lambat mereka balik minta tolong. Bosu, bener. Ikut-ikutan anjing makan tai, cuma bikin diri sendiri jijik. Bilang ke pelanggan, batal order boleh. Tapi selamanya masuk daftar hitam sus. Soal arus gas, biar aku yang urus. Han Yu berguling-guling di kubangan lumpur, jangan lo rebutin lumpur sama dia. Gimana caranya jadi besar? Sekarang gudang masih nimbun ratusan gulung kain. Kita harus bikin piringan lebih gede, gabung sama Star Sea Hotel. Adain acara yang jadi sorotan seluruh kota. Peluncuran high fashion. Buat kain kita jadi gaun, jual cuma ke nyonya-nyonya di puncak piramid. Gabungin warisan budaya sama kemewahan top, tinggalin total pasar bawah. Duit dari venture capitalist pintar udah masuk ke rekening perusahaan, soal tempat aku yang ngurus, lo tinggal bikin semua orang terpukau. Otak lo yang bermiliar-miliar ini kayak nyangkut di badan tukang ojek, bener-bener sayang banget. Peragaan busana high end. Aku udah turunin harga banget. Dia bukan cuma nggak bangkrut, malah mau bikin peragaan busana super mewah di Hotel Singhai. Bos Han denger Hotel Singhai, bahkan lantai atasnya, ruang putar di atap aja dipinjemin gratis ke mereka. Kalau acara ini sukses, Marga Su bakal jadi brand kelas 1 yang udah kuat di jajaran atap. Makin tinggi naik, makin parah jatuhnya. Semua media kota datang kan. Oke, aku kasih dia kado istimewa. Suap bos pemasok barang mereka. Biar bahan yang dipakai buat acara mereka. Dengan inti untuk bordir, semuanya aku rendam di asam sulfat sampai rusak. Pola tersembunyi di jalur 3 belum selesai dibordir. Di mana konfirmasi lampu? Nggak, aku harus cek lagi sekali. Mas, nah kamu udah begadang 2 malam berturut-turut. Kalau nggak tidur sekarang, besok acara fashion, kamu bakal pingsan duluan. Ciao, aku takut. Ini keluarga super taruhkan, semua harta buat pertempuran terakhir. Kalau gagal, kita benar-benar hancur lebur. Siapa? Saya tak malam nggak tidur. Bos nanti jadi nenek botak. Kamu tahu apa? Detail yang tentuin sukses atau gagal, gimana kalau ada yang main rusak? Luting, ngapain? Lepasin aku. Jangan gerak, sandar di aku, istirahat 5 menit. Han Yu, berani kamu punya pikiran jelek sedikit aja. Aku bunuh kamu. Sing, denger ya? Kalau langit runtuh, ada yang jangkung yang nahan. Besok kamu tinggal pakai baju cantik dan bersinar di panggung. Semua intrik dan rencana jahat, aku yang tanggung jawab. Ketua direksi, tempat ini terlalu kacau.
Mending kita panggil Su Sing ke kantor aja buat ketemu Bab. Biar aku lihat wanita yang bikin looting tergila-gila. Sampai nggak mau hak waris itu sebenarnya perempuan macam apa? Aduh mas, pasti dari kabupaten bawah mau belanja barang ya. Ayo, ayo. Lihat kain di dalam. Ngerokok dulu. Kain dari Susi pasti. Kalau kamu bawa pulang ke kota, laku keras. Dengar tuh, bos wanita kalian. Sushing, baru-baru ini musuh sama grup lu. Oh, modal gede apaan? Keluarga lu itu emang sekumpulan preman yang suka ngejek orang pakai kekuasaan. Mereka berani ngelempar cek 50 juta ke muka Bintang. Tapi Bintang langsung nyobek-nyobeknya di tempat. Oh, beneran punya nyali sekeras itu? Gue pengen lihat langsung. Ayo, gue anter lo lihat. Sekarang Su Bos kita lagi ngawasin. Lihat, benang sutra ini dari mana? Cepat buang semuanya keluar. Bos Jang, apa lo kira gue Susing buta? Semua benang sutra ini udah direndam pakai obat kimia. Tadinya berkurang kekencangannya. Bos, gue ngerti semua. Asal lo terima barang ini, Uang 200.000 di kartu ini, anggap aja minuman teh buat lo. Kita sama-sama untung kan? Bawa duit kotor lo pergi di Suos. Kalian itu jual kepercayaan dan kualitas, gue rela nunda peluncuran, rela bayar denda besar ke hotel, dan gak mau pakai barang jelek buat nipu pelanggan gue. nggak goyah meski digoda untung besar, tetap jaga prinsip di tengah kesulitan. Cewek ini bukan cuma nggak mata duitan, malah punya semangat, yang dulu bikin keluarga lu berdiri. Teman gimana Bang? Semangat Su Bos kita ini lebih kuat daripada preman keluarga lu yang suka ngandelin kekuasaan kan? Nggak jelek sih. Tempat kata, lebih baik kosong daripada asal isi. Sus beneran pantas dibilang gitu. Ceweknya kualitas bagus. Tetap jaga gitu ya. Pak Direktur lu, Minggir! Gua pedagang kain terbesar di Jangce. Hari ini peluncuran ini gua harus masuk. Su Bos, Hanyu bawa media masuk paksa. Satpam, mundur, tamu itu semua diterima. Biarin masuk. Semuanya lihat jelas, pabrik Sushing yang bobrok itu sampai nggak sanggup beli benang sutra, mau bikin high end dari mana? Ini Shui Yun Yin gue baru yang asli mewah. Katak yang dilapisi emas, beneran nganggap kepala desa jadi pejabat. Su Bos, denger pabrik lo, kena banyak pembatalan pesanan. Peluncuran malam ini, apa cuma bungkus doang? Atuh Sing, mending lo ngaku kalah dari sekarang. Sekarang kamu berlutut minta sama aku. Mungkin aku masih bisa kasih. Bapak Sunde. Hanyu. kamu nggak tahu apa-apa soal kekayaan sejati. Keras kepala kayak bebek mati, semuanya ambil fotonya dengan gencar. Bahkan benang intinya aja nggak ada. Aku lihat dia mau pakai apa buat peragaan busana. Kalau begitu, silakan semuanya buka mata lebar-lebar dan lihat baik-baik. Ya ampun, kain ini kayak punya kehidupan sendiri. Ada ini baru yang namanya barang mewah sejati. Serat sintetis dan mesin-mesin itu. Benang emasnya norak banget. Semuanya jangan ketipu. Benang sutranya udah direndam air asam dari dulu. Kain jelek kayak gini sekali cuci langsung hancur. Sama sekali nggak bisa dipakai. Bos Han, karena kamu begitu paham. Gak ada salahnya buktikan di tempat. Nggak mungkin, ini nggak mungkin. Kamu nggak punya benang sutra itu. Hanyu, bukan cuma benang sutra Soksu yang nggak rusak, tapi bukti kamu nyuap Shui Yun Yin buat nambahin pewarna kimia yang kelebihan formaldehida. Udah aku kasih ke Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Main perang harga pakai kain beracun. Atau keagahan kamu hari ini tamatlah sudah. Jijik dulu. Bapak datang buat beresin Soksu, kan? Pak, lu Sushing ini nggak tahu diri. Ngaku-ngaku pakai nama modal Ventura lu. Dan ngibulin orang. Bapak cepat suruh orang tutup tempat. Bawa sampah ini keluar. Jangan kotori mataku yang lagi nonton fashion show. Lebih baik nggak ada daripada asal-asalan. 4 kata ini, Soksu layak nyandangnya. Hari ini aku mewakili, grup lu ngumumin 2 hal. Pertama, 10 hotel mewah top di bawah grup lu bakal kerja sama-sama Soksu High Custom buat kerja sama investasi dan sponsor jangka panjang bareng Soksu dirikan dana khusus perlindungan warisan budaya non-bendawi. Makasih Pak Lu atas pengakuannya sama warisan budaya tradisional. Soksu nggak bakal ngecewain amanah. Kakek, lumayan kamu tahu barang bagus. Soksu, terlalu formal, Nona. Kakek ini ngasih kekayaan selangit, kamu sebagai menantu sanggup nggak nerimanya? Wah! Sanggup? Menantu? Aku hancur, total. Berita terbaru dari stasiun ini, mantan Raja Tekstil Jiangcheng, Han Yu, karena diduga melakukan penipuan bisnis, memproduksi dan menjual barang palsu, hari ini resmi ditahan. Dinyatakan bangkrut.
Kerja sama yang menyenangkan. Sutra milik keluarga Su bakal jadi warna timur yang paling mencolok di pekan mode Eropa. Pesanan miliaran bosu hari ini udah selesai semua diproses. Boleh pulang. Ayo, wakil bos Kiau hari ini traktir lo makan pinggir jalan. Sing, sekarang lo tuh udah presiden direktur perempuan bernilai puluhan miliar, terus bos warung pinggir jalan, berani ngambil duit lo, jangan banyak omong. Mobil siapa yang parkir sini? Ini kan tempat parkir khusus VIP. Lepor! Itu suami lu yang maksa parkir di sini, kami nggak berani larang sih. Kampungan. Pak bos lu, tadi kakekmu baru aja menyerahkan grup dan gedung pusat global ke lu. Lu sekarang kan orang terkaya sedunia, minta tolong naik mobil dong. Sepeda listrik ini rantainya lepas sih. Lo ngerti apa? Ini namanya tanda cinta. Masa Rolls Royce bisa bikin istriku megang pinggangku? Sayang, udah pulang kerja, Kiangzi jemput lu pulang makan mie goreng. Pak bos lo, setelahnya aja kusut, nggak takut media sekota Jang pada ngelawakin lo. Jalan pelan-pelan mas. Oke, duduk yang mantap ya. Dengar semua, aku Luting, presiden direktur miliaran. Nomor 1 di dunia takut sama istri. Diam, lo!